sidang, karena tidak pernah ada perpu yang terbit di masa sidang. Perpu umumnya terbit di masa reses, karena itu ketentuan di dalam undang-undang P3 istilahnya itu. Perpu itu dibahas pada masa sidang berikutnya. Gitu. Jadi kalau itu ketentuannya, maka itu asumsinya itu perpu itu terbit pada masa sidang. Jadi sifat kedaruratannya itu karena nggak ada sidang DPR, maka diterbitkanlah perpu, ya kan? Nah, diterbitkannya pada tidak ada sidang, artinya reses. Undang-undang mengatur supaya disahkannya itu pada masa sidang selanjutnya, begitu. Artinya pas saat setelah reses, karena pemerintah menerbitkan perpu pada masa reses, maka otomatis kemudian kita segera bersidang pada masa sidang dimulai untuk mengesahkan atau menolak perpu yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah sekarang bagaimana masalahnya? Karena perpu ini diterbitkan di masa sidang, sementara undang-undang mengatur bahwa pengesahannya dilakukan pada masa sidang berikutnya, gitu loh. Ya, artinya ini akan melalui reses, gitu loh. Itu satu, ya kan, ada beberapa persoalan prosedur, ya, dan juga ketentuan teknis di dalam pembuatan undang-undang yang dianggap oleh para ilmuwan, para ahli itu sebagai pelanggaran. Nah, kita belum masuk substansinya, ya. Terus terang kan nggak boleh kita perpu itu diorder dengan lobby-lobby. Kan harus ada public discourse, sebab perpu itu memotong, ya kalau dibandingkan dengan undang-undang, perpu itu memotong ada puluhan tahap yang seharusnya dilakukan sebelum satu undang-undang diterbitkan. Ada tahap sosialisasi, ya, ada tahap penyusunan naskah akademik, ada tahap sosialisasi, ada tahap rapat dengan pendapat dengan masyarakat, dengan stakeholder, ya kan? Ini misalnya perpu tentang ormas, tidak ada satupun ormas yang pernah diajak ngomong, ya kan? Atau stakeholder lain yang terkait dengan civic liberty kita, gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mengadvokasi kebebasan sipil, kan tidak ada yang diajak rapat, langsung dikeluarkan perpu, ya kan? Kemudian setelah rapat dengan pendapat, baru ada rapat kerja pertama, ya kan, rapat kerja kedua dan seterusnya, lalu kemudian pembahasan tingkat pertama sampai tingkat panja, gitu loh. Setelah panja baru masuk kepada timus timsin. Setelah timus timsin selesai, diketok balu dalam rapat kerja terakhir, pembicaraan tingkat pertama antara stakeholder, terutama antara pemerintah dan DPR. Baru kemudian rapat paripurna, kan? Nah ini nggak ada, gitu loh. Jadi unsur kedaruratan itu memang harus betul-betul terlampaui, dan itu dilakukan yaitu di luar masa sidang karena DPR-nya nggak ada. Tapi kalau DPR-nya nggak ada, ini seharusnya kan pemerintah menempuh jalur formil saja. Karena kita nggak tahu juga ya, yang akan dihadapi sama pemerintah ini apa sih sebenarnya, gitu loh. Lihat istilahnya itu, mari kita bikin clear deh, gitu ya. Apa sih kedaruratan yang dihadapi oleh pemerintah ini? Kasih tahu saya dong, ya kan? Saya pengen tahu gitu, daruratnya apa, yang mana gitu darurat ini. Pak Presiden, kasih tahu dong Pak, yang daruratnya yang mana sih? Ya? Tolong dong Pak, kasih tahu gitu, daruratnya ini yang mana nih? Ormas itu yang darurat apa sih? Yang darurat ini HTI. HTI memang ada beli senjata dari mana? Lagi membangun basis militer di mana? Ya kan? Atau FPI. FPI, emang Habib Rizik lagi deal dengan Al-Baghdadi yang katanya udah meninggal, udah kena tembak, ya udah mati. Lagi deal dengan siapa itu? Memang daruratnya apa? Darurat musuh negara ini yang mana gitu loh, yang dihadapinya apa gitu loh. Ngomong dong, ya. Jangan tiba-tiba out of the blue istilahnya itu, datang-datang bilang darurat, perpu. Kan nggak boleh begitu dong negara. Ini kan negara beneran, bukan negara pura-pura. Jadi bicara dong, kedaruratan yang dimaksud itu apa gitu loh. Jadi itu yang agak mencemaskan kita ini, karena mohon maaf, hampir semua sekarang ini pemerintah itu datang dengan keputusan yang berasal dari sesuatu yang kita tidak duga.
Saya mencemaskan ini ada ya kelompok-kelompok ya yang sedang menggunakan kelemahan Pak Jokowi untuk menarik mundur sejarah, setback ke belakang. Ya. Dan ada juga kemungkinan kelompok-kelompok ini anti kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kemungkinan mereka dibiayai untuk secara sepihak meregulasi sesuatu yang sangat penting yang kita perjuangkan berdarah-darah ini soal kebebasan sipil dan kebebasan kita secara umum ini gitu loh. Jadi tiba-tiba ini jadi perpu ya. Terus terang ya, saya mencurigai kelompok-kelompok mastermind dari undang-undang ini atau perpu ini. Saya mencurigai mereka itu adalah kelompok-kelompok berbahaya gitu. Kita sebagai bangsa perlu waspada bahwa pemerintah kesusupan oleh kelompok-kelompok berbahaya ini gitu. Ya, ini yang saya khawatirkan. Mereka bekerja secara sepihak menggunakan tentakel-tentakel mereka di pemerintahan, lalu tiba-tiba mengumumkan situasi darurat seolah-olah ada masalah apa, sehingga pemerintah terbuka dengan DPR aja tidak. Kita nggak diberitahu. Ya saya nggak tahu, tapi ini mengancam. Mereka ingin menggunakan negara untuk atas nama Pancasila, ya, lalu kemudian membuat tafsir sepihak dan satu lembaga dibubarkan, dicabut izinnya, dibubarkan, dicabut izinnya, begitu loh. Secara sepihak gitu loh. Padahal ini tidak boleh kita biarkan. Ideologi negara itu bukan ditafsirkan secara tunggal oleh pemerintah. Ideologi negara itu untuk kita diskusikan dan dalam hal ini pemerintah bisa salah. Tidak ada monopoli terhadap tafsir ideologi, pemerintah bisa salah. Karena itu terhadap konstitusi ada Mahkamah Konstitusi, seorang rakyat Indonesia bisa mengalahkan pemerintah. Dan sudah terjadi berkali-kali. Jadi era tafsir tunggal ini sudah kita tinggalkan, ya. Jadi ruh dari reformasi 20 tahun itu rupanya paling fatal karena tidak mampu dipahami oleh rezim Jokowi JK ini. Gitu. Fatal itu. Bang, ini kan di parlemen sendiri ada sebagian fraksi pemerintah mendukung Pak Ormas ini segera diusahakan, sebagian lagi. Mari kita berdebat soal ini. Ya. Jangan membuatnya sederhana. Ya. Kehadiran parlemen yang independen dan bebas itu adalah pengakuan bahwa dinamika itu jauh lebih penting daripada secara sepihak mengambil keputusan. Kalau dianggap kita mau kembali ke zaman yang lalu ya, kita bikin sistem komando partai politik yang tunggal. Nggak ada lagi kebebasan sipil, nggak ada lagi kebebasan politik gitu loh. Ya, nggak bisa. Mayoritas partai ini lahir dalam reformasi. Kalau kita nggak mengerti ruh daripada reformasi, bagaimana ini kita nggak mensyukuri keberadaan kita? Nggak boleh lagi dibiarkan begitu. Kita tinggalkan era ini. Kita udah tinggalkan era gelap seperti ini. Kita nggak akan mengizinkannya hadir kembali. Nggak boleh. Yang artinya ketika pembahasan deadlock nanti, apakah ini otomatis dibahas? Saya yakin ya kalau toh itu nanti harus masuk menjadi pembahasan, ya tidak akan ada fraksi yang mendukung. Bahaya ini. Ya. Kita akan di blackmail oleh rakyat kita yang sudah menikmati kebebasannya, lalu kita menyerahkan kembali tafsir kepada negara. Dan jangan lupa loh ya, sekali ini diundangkan ya, dalam intimidasi, ya pasti akan dilawan oleh masyarakat. Ya. Dilawannya itu melalui kekuatan masyarakat sipil, oleh DPR. Saya termasuk yang akan melawan dengan cara saya. Ya. Kalau PKS nggak mau melawan, nggak usah melawan, saya lawan sendiri. Ya. Ya, yang tidak mensyukuri reformasi ini, saya akan lawan sendiri. Dan kalau kita kalah di sini pasti akan dihadapi di Mahkamah Konstitusi. Sebab tidak benar, ya. Tidak boleh lagi negara diberikan kewenangan tunggal untuk mencabut kebebasan orang, tidak boleh. Ya. Bahkan Anda mau menghukum satu orang saja, Anda harus ke pengadilan. Anda bayangkan bagaimana membubarkan satu ormas yang misalnya anggotanya 1 juta orang, hanya memerlukan selembar surat. Otaknya di mana itu, coba? Anda mau membubarkan pernikahan aja, Anda harus ke pengadilan. Anda mau menghukum satu orang aja, Anda harus ke pengadilan. Anda mau membubarkan, merampas kebebasan orang untuk berserikat berkumpul, satu organisasi yang isinya jutaan orang, Anda cuma memerlukan selembar surat. Selembar surat bisa menghukum orang seumur hidup. Ini kan gila, nggak ada yang beginian lagi. Ini masa-masa yang sudah kita tinggal. Ini mana yang nyebut dirinya reformasi itu?
Ya. Saya takut sekali karena Pak Jokowi memang tidak mengalami masa-masa ini. Dia nggak ada di lapangan. Saya kira ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan orang. Ya, saya mendapatkan banyak sekali kontak dari teman-teman masyarakat sipil yang pasti akan menolak. Ya, semua survei mengatakan tidak ada yang setuju. Yang kedua, pastilah partai politik tidak berani lah ya. Kalau mereka ikut-ikutan, suatu hari mereka pun bisa dibubarkan. Karena mereka juga bisa, partai-partai ini kan punya banyak ormas. Ya. Ya, dan jangan lupa, saya tadi baru baca lagi PP ini, ya. Jangan lupa ya, ini kalau tap MPR tentang komunis itu, prosedurnya mesti melalui proses gugatan begitu ya, dan tidak mudah. Ini pemerintah tiba-tiba bisa membubarkan langsung kalau ada ormas yang dia anggap beraliran Marxis. Jangan lupa ini, partai-partai ini kan masih banyak yang berbau begitu, anunya itu, kino-kinonya itu. Dengan ciri-cirinya, ada yang bernama Red Army segala. Itu kan berbau tentara komunis Cina, ya kan, partai komunis Cina. Itu kan artinya komunis. Tiba-tiba dibubarin dengan selebar kertas. Apa kita mau? Ya, Pak. Ini bukan soal Islam, bukan Islam. Problem kita yang kita hadapi ini adalah satu pemerintahan yang tidak mampu berpikir kompleks, ya, yang tidak bisa mengelola kompleksitas. Dan nalarnya tentang demokrasi dan reformasi ini dangkal, tidak ada gitu. Ini yang kita hadapi. Saya kira ini adalah musuh kita bersama. Pak, salah satu pasal Perpu itu kan ada yang hukuman untuk anggota ormas sampai seumur hidup. Ya itu dia. Ya gimana coba caranya sekarang semua kan harus dibawa ke pengadilan. Artinya menghukum satu orang aja harus ke pengadilan. Masa jutaan orang dihukum seumur hidup? Ini kan nalar kita nggak nyambung lagi gitu loh. Ya. Siapa ini yang bikin ini Perpu? Coba kita cari coba, ini mastermind-nya siapa ini? Pasti orang ini tidak ada di Indonesia, ya. Saya curiga ini orang nggak ada di Indonesia. Ya. Coba itu intelektualnya suruh tampil tuh. Ya. Kita ingin baca itu, apa ini dasar berpikirnya ini. Berbahaya sekali gitu. Bang, dengan Perpu ini kan Sesat bilang sebelum mengeluarkan Perpu ini dia sudah istana sudah konsultasi ke MK. Sementara kan HTI sedang mengajukan gugatan. Nggak boleh. Nggak ada konsultasi ke MK. MK itu majelis hakim yang menyidang. Nggak ada istilah, dia nggak bisa membuat keputusan di depan. Dia membuat keputusannya di belakang. Kok tiba-tiba konsultasi? Ya kan? Nggak bisa. Jadi ini salah ya. Saya menghimbau Bapak Presiden Jokowi dan Pak JK kembalilah ke jalan yang benar. Ini salah ya. Ini bukan Indonesia kita yang kita ciptakan pasca reformasi. Ini abad-abad gelap dan suram. Ya. Bahaya sekali ya. Ini merampas secara masif kebebasan orang.